Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang terbaik yang meraih al-khairiyah adalah tujuan orang-orang saleh, orang-orang beriman. Oleh karena kita dapati para sahabat dahulu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang terbaik, amalan yang paling afdal, ya. Kenapa? Karena mereka ingin menjadi yang terbaik, menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan seperti ini perlu karena banyak orang ingin terbaik tapi terbaik di mata netizen, ya. Terbaik di depan manusia. Tentunya yang lebih penting daripada itu semua adalah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baik di hadapan manusia itu dituntut, tapi yang lebih dituntut adalah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seorang baik di hadapan manusia bukan karena Allah, maka dia terburuk, maka dia buruk. Kalaupun kita baik di hadapan orang, maka karena Allah, bukan karena riya, bukan karena sum'ah. Bukankah Rasulullah SAW mengabarkan ada mujahid yang disiksa, ada guru, ustadz yang disiksa, dan ada dermawan yang disiksa. Kenapa? Karena mereka baik di hadapan orang lain, tapi karena riya, karena ingin dipuji, karena ingin disanjung oleh manusia. Maka yang kita bicarakan adalah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang terbaik di mata manusia, namun ternyata buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat, ada seorang lewat, Rasulullah bertanya, "Bagaimana menurut kalian tentang orang ini?" Dari min asyrafin nas, dari orang terkenal, terpandang. Maka sahabat berkata, "Hadza in khatab ya an yunkah, hariyun lahu an yunkah." Kalau dia melamar, dia pasti dinikahkan. Ya. Wa in takallama an yusma. Kalau dia bicara, pasti didengar. Kalau dia memberi syafaat, pasti diterima. Ya. Kemudian datang orang kedua, Rasulullah bertanya, "Bagaimana menurut kalian orang kedua?" "Orang ini, orang miskin." Ya. Kalau bicara tidak ada yang dengar, kalau kasih rekomendasi nggak ada yang terima, rekomendasinya tidak dianggap. Kalau melamar, ditolak. Jangan bilang gue banget itu. Melamar ditolak. Kata Rasulullah SAW, "Hada khairun min mil ardi min hada." Yang kedua ini lebih afdal daripada sepenuh bumi orang yang pertama. Sepenuh bumi orang yang pertama. Sepenuh maksudnya kalau ada jutaan masih kalah dengan satu orang ini. Rasulullah ingin jelaskan bahwasanya di hadapan manusia orang pertama tadi baik di hadapan manusia, terpandang, terpuji, tapi di sisi Allah bisa berbeda. Bisa berbeda. Bisa jadi seorang yang kita tidak pandang ternyata mulia di sisi Allah, tapi dia terbaik di sisi Allah. Lihatlah Uwais Al-Qarani yang kata Rasulullah SAW, "Khairut tabi'in Uwais Al-Qarani." Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani tidak ada yang pandang, bahkan dalam sebagian riwayat dituduh yang tidak-tidak. Dituduh yang tidak-tidak oleh kaumnya. Tapi ternyata dia adalah khairut tabi'in, tabi'in yang terbaik. Kalau kita ambil zahir hadis ini, dia lebih afdal daripada Sa'id ibn al-Musayyab, dia lebih afdal daripada Hasan al-Basri, dia lebih afdal dari Muhammad bin Sirin, dari banyak tabi'in. Sampai Rasulullah menyuruh kalau Umar bertemu dengan dia, mintalah agar dia beristighfar untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia di mata manusia tidak terpandang. Lihatlah seorang wanita yang Ibn Abbas pernah berkata kepada Atha, "Ala ukhbirukum bi imra'atin min ahli jannah?" Maukah aku kabarkan kepada engkau tentang wanita penghuni surga? Hadhil mar'atus sauda atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat nih wanita berkulit hitam yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sakit. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inni usra wa inni atakasyaf. Fad'u Allah an yashfiyani." Ya Rasulullah, saya ini suka kejang-kejang. Ada yang bilang kejang-kejang karena semacam kena penyakit ayan, ada yang mengatakan kejang-kejang karena kerasukan jin, disihir. Dan dia minta kepada Nabi agar mendoakannya agar sembuh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "In syi'ti da'awtu laki." Kalau kau mau aku doakan engkau, maka Allah menyembuhkan engkau. "Wa in syi'ti sabarti." Kalau kau mau, kau sabar, walakil jannah, maka kau dapat surga. Kata dia, "Asbir ya Rasulullah." Saya pilih bersabar. Walakin atakasyaf. Fadu Allah alla atakasyaf.
Tetapi berdoalah agar aku kalau terkadang sedang kejang-kejang tidak tersingkap auratku. Maka Rasulullah SAW pun doakan dia agar tidak tersingkap auratnya. Wanita kulit hitam ini kalau di pandangan masyarakat, di pandangan ibu-ibu, apalagi ibu-ibunya lagi pakai baju, pakai tas branded, ya. Kemudian lihat wanita berkulit hitam, sakit-sakitan, kejang-kejang, mungkin miskin, wanita miskin, kasihan. Kita kasihnya dia, ternyata dia di surga. Ternyata dia di surga. Makanya paling penting bagi kita adalah terbaik di sisi Allah. Terbaik manusia kita ingin dinilai baik, tapi ya bukan itu yang paling utama. Bahkan percuma kalau kita terbaik di hadapan manusia namun ternyata riya. Maka kita jadi buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, datang hadis-hadis menjelaskan manusia terbaik dalam banyak riwayat, ya. Ada afdhalul mukminin, ada khairun nas, ya. Akmalul mukminin, tapi kita ingin cari lafal-lafal hadis yang datang dengan kalimat khair. Ya, tentunya banyak tapi khair yang terbaik yaitu khairiyah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan kita fokus agar terbaik di sisi Allah. Saya masih selalu ingat kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir, dua manusia terbaik di zamannya ketika itu. Allah berfirman, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abau ayyudayyifuhuma." Hingga ketika keduanya berjalan, Nabi Khadir manusia terbaik di zaman itu, Nabi Musa manusia terbaik di zaman itu. Kalimullah wa kana indallahi wajiha. Nabi yang Allah ajak berbicara langsung, dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mulia Nabi Musa. Kata Allah, "Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni." Kami letakkan kecintaan kepada engkau dari kami. Semua orang lihat Nabi Musa pasti cinta sama Nabi Musa. Semua orang dengar kisah Nabi Musa pasti senang dengan Nabi Musa. Tetapi ketika mereka berdua berjalan, Musa dan Khadir, hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha. Mereka datang suatu desa, mereka berdua minta hak jamuan, mereka minta makan, istata'ama ahlaha. Ketuk pintu minta makan. Fa abau ayyudayyifuhuma. Mereka semua tidak mau kasih makan. Bahkan sebagian ahli tafsir kalau tidak salah Alusi dalam Ruhul Ma'ani mengatakan mereka ketuk satu-satu. Tolak minta hak sebagai hakud dhiyafah, sebagai tamu musafir. Enggak ada yang kasih. Tidak ada yang menghormati mereka berdua. Ternyata mereka orang sangat mulia di sisi Allah. Jadi kita enggak dihormati. Ya sudahlah. Yang penting mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak diri saya dan juga hadirin hadirat untuk mulai fokus untuk menjadi terbaik bukan di mata netizen, bukan di mata komunitas tapi di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ingin sampaikan. Baik. Datang hadis-hadis dengan lafal khair. Banyak di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, kata Rasulullah sallam, khairun nas dzu al-qalbil mahmum wal lisanis sadiq. Sebaik-baik manusia adalah pemilik hati yang disapu dan lisan yang jujur, Dalam riwayat yang lain afdhalun nas. Dalam riwayat khairun nas. Maknanya mirip, ya. Sebaik-baik manusia adalah dzu al-qalbil mahmum, pemilik hati yang disapu, wal lisanis sadiq, dan pemilik lisan yang jujur. Qila, maka dikatakan oleh pada Nabi, mal qalbul mahmum, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hati yang disapu? Dalam sebagian riwayat sahabat berkata, saduqul lisan arafnahu, fama mahmumul qalbi. Ya Rasulullah, lisan yang jujur kami paham, tapi apa maksud Anda dengan sapu hati yang disapu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, huwa taqiyyun naqi alladzi la ithma fihi wala baghya wala hasad. Yaitu hati yang bertakwa, hati yang bersih, yang tidak ada dosa di dalamnya, dan tidak ada kezaliman di dalamnya, dan tidak ada hasad di dalamnya. Ini dalil tentang salah satu sifat orang terbaik, lelaki maupun wanita, adalah pemilik dua sifat. Pertama, pemilik hati yang disapu dan lisan yang jujur. Rasulullah mengatakan hati yang disapu, kemudian Rasulullah jelaskan itu hati yang bersih, tidak ada kotoran. Al-mahmum, takhmimul bait, maksudnya menyapu rumah. Ini isyarat dari Nabi bahwasanya hati sering kotor. Seperti rumah, kalau kita biarkan banyak debu enggak? Banyak debu. Rumah kalau tidak ditinggalin banyak debu, banyak kotoran, maka perlu disapu setiap hari.
Demikian hati al-waridat yang datang kepada hati banyak dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pakai. Bahkan kita pakai kalau kemewahan bisa bikin sombong. Kita tambah ilmu terkadang bisa bikin angkuh, merendahkan orang lain. Apa yang kita lihat bisa bikin kita hasad. Apa yang kita dengar bisa bikin kita jengkel. Orang kata-kata orang kita bisa dendam. Hati ini potensi untuk kotor banyak sekali setiap hari. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan. Banyak. Membaca komentar, hati banyak penyakitnya. Maka perlu dibersihkan setiap saat. Ada hasad kita lawan, ada dongkol kita lawan, dendam kita lawan, dengki kita lawan. Seperti itu. Kita tidak zalim kepada orang lain, kita tidak berkeinginan buruk bagi orang lain, tidak ada ghil, ingin orang lain dapat keburukan, tidak ada hasad, dengki sama orang lain, tidak ada. Ini hati yang bersih. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau ingin hati bersih perlu perjuangan. Ingin jadi orang terbaik, lelaki terbaik, wanita terbaik, perhatikan kebersihan hati. Kebanyakan kita hanya memperhatikan casing zahir aja, lahiriah. Adapun batin tidak kita perhatikan. Padahal yang pertama Allah lihat adalah batin. Kata Allah dalam hadis qudsi, kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, ya, ganteng, cantik, wala ila ajsamikum, tidak kepada fisik kalian, besar, gede, six pack, one pack. Walakin yanzur, tapi Allah lihat ila qulubikum wa a'malikum, pada hati kalian, kepada amal kalian. Hati yang pertama dilihat. Nabi Ibrahim berkata, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat tidak bermanfaat anak-anak dan harta. Hanya bermanfaat bagi siapa? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat. Dan Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Dan di antara yang mengikuti jalan Nabi Nuh alaihissalam di atas tauhid adalah Ibrahim alaihissalam, idz jaa'a rabbahu biqalbin salim, ketika dia bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Maka mulai dari sekarang kita membersihkan hati. Hal-hal yang bisa mengotori hati kita hindari. Jangan kita melihat hal-hal yang bisa mengotori hati. Kalau ada teman yang dapat kenikmatan, kita kalau lihat jadi hasad, jangan, enggak usah dilihat-lihat. Enggak usah dilihat-lihat. Udahlah. Kalau hasad kita lawan, kenapa saya harus hasad? Rugi kalau kita hasad. Kalau kita hasad, yang kita zalimi diri kita sendiri. Dia yang senang, kita yang sakit. Apa urusannya? Dia tambah harta, tambah mobil, kok kita tambah sakit hati. Dia tambah istri, kok kita yang dendam. Ngapain hasad? Orang hasad yang pertama dia zalimi dirinya sendiri. Oleh karenanya ngapain kita hasad? Setiap kenikmatan ada ujiannya sendiri. Dapat harta ada ujian, dapat ganteng ada ujian. Makanya sering bilang Nabi Yusuf alaihissalam di penjara gara-gara apa? Gara-gara ganteng. Kalau enggak ganteng enggak di penjara. Antum karena enggak ganteng enggak di penjara. Enggak, saya bercanda. Maksud saya setiap kenikmatan itu ada ujiannya. Ada ujiannya. Emang orang kaya, banyak orang kaya enggak bisa masuk surga. Kenapa tidak bisa bersyukur? Setiap nikmat wajib disyukur. Ngapain kita hasad? Bersihkan hati. Enggak usahlah kita hasad. Ngapain? Dia semakin banyak nikmat, semakin banyak ujian. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat yang kalian dapatkan. Semua nikmat. Misalnya di antara para dai, ada dai yang kalau ngisi mungkin rame sampai di mana, sampai orang keluar-keluar sampai ngantri. Ada yang dai yang ngisi cuma 5 orang, 7 orang. Saya punya guru ada. Dia bilang, "Firanda, ya Ustaz, kemarin Ustaz ngisi penuh masjid. Masya Allah Ustaz, jarang-jarang. Penuh angin." Jadi Ustaz saya. Mungkin kalau saya dapat pahala juga ngalir ke dia. Karena dia Ustaz yang ngajarin saya. Maksud saya, ya, orang kalau diberi syuhrah ketenaran, dia punya ujian sendiri. Emang terkenal popularitas bukan ujian. Bikin orang sombong, bikin orang angkuh. Mulai godaan harta, godaan wanita, macam-macam. Tapi kalau enggak terkenal, miskin, enggak ada godaan. Aman. Benar atau tidak? Antum yang mana? Terkenal apa yang enggak terkenal? Kalau wanita, cantik enggak cantik? Kalau cantik, potensi. Pingin pamer kecantikan, mungkin jadi artis. Jadi artis, main film, aurat yang terbuka. Kalau enggak cantik, enggak bisa jadi artis.
Nggak bisa. Mau masuk film mana? Film flora dan fauna. Jadi ngapain kita hasad? Kita bersihkan hati, nggak usah hasad. Masing-masing ada ujiannya. Dia dapat. Dan antum kira kalau orang kaya berarti dia selalu bahagia? Enggak ya ikhwan. Benar ini benar. Saya punya teman-teman orang kaya, mereka punya ujian sendiri-sendiri. Jangan lihat kepada apa yang Allah berikan kepadanya. Kau tidak tahu apa yang Allah ambil darinya. Cuma nggak kelihatan aja. Oleh karena apa yang antum jalani, jangan hasad, antum menikmati syukur yang antum dapatkan. Karena kalau antum hasad hanya menyiksa diri sendiri. Kemudian enggak usah dendam. Ngapain dendam? Kalau bisa maafkan. Subhanallah, Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika disiksa. Dia bilang semua yang menyiksaku saya maafkan. Kecuali ahlul bidah, provokatornya enggak. Yang lain saya maafkan. Raja, khalifah yang dia maafkan. Kemudian dia berkata kepada anaknya, engkau maafkan ayahanda? Iya. Kemudian dia bilang, nanti hari kiamat kelak, kata Imam Ahmad. Hari kiamat kelak, kemudian ada orang-orang spesial yang Allah mengatakan kepada mereka adalah pahala kalian adalah kewajibanku atau ada di tanganku pahala kalian. Maka berdirilah kalian, berdirilah kalian. Allah ingin populerkan mereka. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang memaafkan. Karena Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang ingin membalas, maka boleh membalas setimpal. Tapi siapa yang memaafkan, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad, pada hari kiamat kelak Allah akan manggil orang-orang, kata Allah, kalian pahalanya tanggunganku. Berdirilah kalian. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang memaafkan. Kata Imam Ahmad, saya ingin termasuk dari mereka yang mudah memaafkan. Ngapain kita dendam-dendam? Bersihkan hati, maafkan, selesai. Tidur enak. Kalau antum dendam, antum jengkel. Kalau jengkel, istri kena imbas ya. Efeknya kena istri. Ngobrol sama istri enggak nyaman, anak-anak pun diomel-omelin. Apalagi orang yang antum dendami ternyata semakin sukses, antum tambah jengkel. Antum pingin dia mati, dia tambah istidraj oleh Allah, tambah sukses. Akhirnya antum mati di luar. Oleh karena udah miskin mati ya. Oleh karenanya jangan dendam, berusaha enggak dendam. Makanya saya bilang sama antum sekarang coba cek hati antum. Ada berapa orang yang antum jengkelin? Coba hitung. Coba orang yang paling saya jengkel, saya pingin dia mati segera siapa coba? Ada enggak? Ada orang antum jengkelin enggak? Ada kan? Ada. Berapa orang? Coba jujur. Yang antum jengkel sekali sama dia. Antum berangan-angan dia ciloko. Ada. Berapa orang? Coba antum buang satu-satu. Ngapain saya jengkel sama dia? Semua qadarullah. Dia zalimi saya, dia rendahkan saya, qadarullah. Dosa-dosa saya yang menyebabkan itu semua. Antum buang. Antum pulang enak, tidur sama istri enak. Senyum-senyum, ketawa-ketiwi. Siapa yang antum paling jengkelin? Istri Ustaz. Wah, itu kali itu repot. Itu perlu perjuangan lebih. Maksud soalnya jangan dendam. Enggak usah dongkol. Dan itu perlu dibersihkan setiap hari. Makanya Rasulullah puji, kata Rasulullah, dzu mahmumil qalb atau dzul qalbil mahmum, pemilik hati yang senantiasa disapu. Tidak ada jengkel sama orang, tidak pingin orang celaka, tidak ada dongkol sama orang. Dan itu perjuangan yang berat. Yang kedua, kata Nabi SAW, dzu lisan as-sadiq atau saduqul lisan, pemilik lisan yang jujur, berusaha tidak bohong sekalipun. Jangan pernah bohong. Semampu mungkin jangan bohong. Meskipun kelihatannya sepele, jangan bohong. Biasakan diri. Apapun kondisinya, jangan bohong. Setan membisikkan bohong, selamat, gampang. Tapi antum bilang, enggak, saya enggak ingin bohong. Saya ingin jadi lelaki terbaik di sisi Allah. Tidak bohong. Ibu-ibu juga demikian, jangan bohong. Apapun resikonya jangan bohong, jujur aja. Setan sering membayangkan bahwasanya bohong adalah keselamatan, tapi keselamatan sungguhnya dengan kejujuran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin.
Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang jujur. Allah ceritakan bagaimana Ka'ab bin Malik dan dua temannya yang jujur, akhirnya mereka disikapi oleh Nabi, diboikot 50 hari, tapi ujungnya indah. Mereka disebutkan dalam Al-Quran, wa ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat alaihimul ardu, dan seterusnya, bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum, dan seterusnya. Allah puji mereka, Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya taubat mereka telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jangan di barisan orang tukang bohong. Apapun dia jangan bohong. Kelihatannya sepele, jangan bohong. Meskipun sepele, jangan bohong. Karena kalau sudah bohong sekali, bohong kedua, kita terbiasa bohong. Kita akhirnya bohong. Kalau sudah bohong, akhirnya ahli bohong. Akhirnya bohong. Dan kalau sudah tukang bohong, kita bohong tidak merasa apa-apa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal kadzib, waspadalah kalian dari dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena dosa mengantarkan kepada dosa. Dosa mengantarkan kepada neraka. Lihat ini, pelan-pelan. Kirain dusta itu ringan. Dusta itu ada efeknya belakangannya. Membuat orang mudah maksiat. Maksiat mudah mengatakan kepada neraka jahanam. Wala yazarul rajulu yakdzib. Senantiasa seorang dusta. Wa yataharral kadzib. Bahkan dia ahli ketika dia dusta. Dia sengaja dusta. Hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sampai distempel oleh Allah sebagai pendusta. Kalau sudah distempel, antum heran kok bisa dusta. Bagi dia biasa saja. Dia dusta seperti cerita. Ngomong sini, ngomong sana, ngomong sini. Sudah distempel, mau diapain? Saya pernah ngomel sama seseorang. Dia bilang, kenapa antum marah sama saya? Antum dusta sih. Dusta yang mana? Antum kebanyakan dusta sampai lupa dusta antum, saya bilang. Susah. Dia karena saking dusta jadi hal biasa. Maka seorang jujur. Meskipun kalau kita jujur, mungkin orang menganggap kita rendah. Enggak ada masalah. Yang penting baik di sisi Allah. Daripada antum bohong, kelihatan wow, tapi antum binasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Penilaian manusia baik belum tentu antum baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perjuangkan. Maka di antara doa Nabi SAW, wa as'aluka lisanan sadiqan wa qalban salima. Hafal doa ini. Wa as'aluka lisanan sadiqan wa qalban salima. Ya Allah, aku minta kepada Engkau lisan yang jujur dan hati yang selamat. Minta kepada Allah agar antum berusaha jujur, tidak bohong. Terjadi apa terjadi? Jujur. Jujur. Taib. Ini salah satu dari lelaki terbaik di sisi Allah. Yang berikutnya, di antara lelaki yang terbaik, kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa, wa khiyarukum li ahlihi. Ya. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang terbaik di antara kalian yang terbaik bagi istrinya. Di sini lihat, Rasulullah SAW menggandengkan antara iman dengan akhlak, dan contoh akhlak yang paling utama kepada istri. Orang beriman terbaik yang paling akhlaknya. Lelaki yang terbaik yang paling baik bagi apa? Istrinya. Oleh karenanya standar utama seorang lelaki akhlaknya baik atau tidak adalah akhlak kepada istrinya. Kalau dia baik sama istrinya, ini insya Allah orang baik di mana-mana. Karena paling ujian berat sama istri. Kalau istri lulus, yang lain lulus. Benar atau tidak Bapak-bapak? Semangat, benar. Ini di Madiun aja apa di mana-mana? Mau saya, kenapa Rasulullah SAW menjadikan bahwasanya standar keimanan yang terbaik, akhlak terbaik adalah keterbaikan seorang suami kepada istrinya? Seperti Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian. Di sisi siapa? Sisi Allah. Adalah yang terbaik bagi istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku suami yang terbaik. Aku adalah suami yang terbaik. Jika antum ingin masuk surga dengan cepat, jadilah terbaik bagi keluarga, bagi istri dan anak-anak. Karena antum meraih keterbaikan di sisi Allah. Mau cari pahala jauh-jauh, ngurusin anak yatim, ngurusin janda muda, janda tua, istri tidak diurus. Ya, ada pintu surga di rumah. Sabar dengan istri, baik sama istri. Perhatian sama istri, perhatian sama anak-anak, pintu surga terbuka.
terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan, kenapa Rasulullah menjadikan standar terbaik, iman terbaik, akhlak terbaik bagi istri? Karena tadi apa? Yang paling berat. Karena istri, kalau orang baik sama dia, sama istrinya, berarti memang itu akhlak sejatinya. Karena kalau kita baik sama orang, kita bisa bersandiwara, bisa tasannuk, bisa buat-buat. Karena kita ketemu dia cuma sebentar. Sementara istri kita bertahun-tahun. Kalau kita bisa bertahun-tahun baik, berarti akhlak kamu sungguhnya itu memang, itu aslinya kamu baik. Karena antum bisa akhlak baik selama puluhan tahun sama istri. Bisa baik terus. Berarti ini akhlak yang sungguhnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau antum baik sama orang, wajar antum tidak bisa ngapa-ngapain dia. Karena antum teman sejawat dia, atau bos dia, atau teman dia. Tapi kalau istri lemah, mau antum gampar, mau antum pukul, mau antum cerai, mau antum gampang. Maka ketika ada makhluk lemah di depan kita, kemudian kita baik sama dia, itu akhlak yang sungguhnya. Maka akhlak yang terlihat, yang terbaik bukan di hadapan orang kaya. Karena di depan orang kaya kita bisa berbuat akhlak murah senyum. Tapi apakah antum baik di hadapan bibi antum, di hadapan supir antum, di hadapan pegawai antum, di hadapan orang miskin? Itu akhlak yang sesungguhnya. Maka siapa yang baik bagi istrinya, padahal dia mampu untuk menzalimi istrinya, dia mampu untuk menggampar istrinya, itu orang yang baik yang sesungguhnya. Oleh karenanya ikhwan, kalau ingin menjadi lelaki terbaik di sisi Allah, Allah yang terbaik bagi apa? Istri. Maka bermuamalah kepada istri harus dengan muamalah yang terbaik. Istri yang lebih utama untuk kita buat tertawa dan tersenyum daripada teman-teman kita, daripada teman-teman di grup, daripada teman-teman moge kita. Saya enggak punya moge, saya enggak punya teman-teman moge. Daripada teman-teman yang lain, istri lebih utama kita candain, kita senangkan hatinya. Kenapa? Karena terbaik di sisi Allah, yang terbaik bagi apa? Istrinya. Kalau kita bisa maafkan kawan kita, beri uzur kepada kawan kita, istri lebih utama kita beri uzur. Kenapa? Karena istri bengkok. Yang bilang bengkok siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'waja syai'in fi dhila a'lahu, wa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, itu ibunda Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dan asal penciptaan memiliki pengaruh. Seperti malaikat diciptakan dari cahaya sehingga bersih, jin diciptakan dari nyala api yang kemudian sombong berkobar-kobar, manusia diciptakan dari tanah, dan Adam diciptakan dari adimil ard, dari kumpulan tanah dengan berbagai macam model. Ada model tanah keras, tanah lembut, tanah hitam, tanah putih. Sehingga akhirnya ketika punya anak, keluarlah tekstur tanah tersebut pada anak-anaknya. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang warna kulitnya ini, ada yang warna kulitnya itu, macam-macam. Jadi Allah menciptakan dengan asal, dan asalnya punya pengaruh. Di antaranya Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk kata Nabi SAW, bengkok. Ada gak tulang rusuk yang lurus? Semuanya bengkok. Tapi jangan salah paham, ada yang bilang, waduh, kalau dia pas ronsen, kok tulang saya rusuk, saya lengkap. Berarti nggak ada jodoh. Kalau ada jodoh, ada hilang satu. Kalau hilang dua, berarti jodohnya dua. Enggak, itu nggak benar itu. Ini kita bicara tentang asal muasal penciptaan Hawa. Yang selanjutnya ya biasa-biasa aja. Tapi ketika Rasulullah menceritakan tentang asal muasal, maka asal itu penciptaannya punya pengaruh kepada yang diciptakan tadi. Karena Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, maka ada kebengkokan. Maka Rasulullah ingatkan, innal mar'ata khuliqat min dhila. Bahwasanya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awaja syai'in fi dhila a'lahu, dan yang paling bengkok tulang rusuk bagian atas, karena tulang rusuk kan begini, semakin ke atas semakin apa? Bengkok. Semakin bengkok. Dan ada yang menafsirkan, kata Rasulullah, yang paling bengkok bagian atas. Ada yang menafsirkan lisannya, perempuan lisannya paling bengkok. Tidak bisa lurus terus bengkok. Ngomel, tidak bersyukur. Ya. Apalagi bapak-bapak? Bawel katanya. Enggak semua, tapi banyak. Enggak semua. Ada yang diem, meneng, nerimo, tapi bisu. Baik. Jadi yang paling berat lisannya, baru sabar. Rasulullah ceritakan kita sabar, kita menjadi terbaik, ujiannya berat. Meraih keterbaikan ujian berat. Maka sabar dengan wanita. Sabar dengan wanita.
Ya. Istamta' biha wa biha awaj. Kalau kau ingin bersenang-senang dengan dia, silakan bersenang-senang, tetapi kebengkokannya tetap menyertainya. Wa in dhahabta tuqimu, kalau kau ingin luruskan, patah, enggak bisa. Perempuan enggak bisa. Jangan kita bergaul dengan bersikap seperti laki-laki. Dikasih tahu sekali ngerti. Wanita terkadang berulang-ulang. Namanya juga bengkok. Jangan bilang dasar bengkok. Jangan. Enggak. Rasulullah bilang dia berasal dari tulang rusuk yang bengkok bukan untuk dihina, tapi untuk diberi uzur. Maka saya bilang kalau kita beri uzur kepada orang lain, istri kita lebih utama untuk kita kasih uzur. Namanya juga perempuan. Kalau pergi ke mall enggak pulang-pulang, bingung lihat ini. Ya perempuan. Kalau kita ngapain? Listrik belum bayar, ngapain? Udah pulang. Tapi wanita beda, dia punya kesenangan beda, dia lihat berbeda, sering lupa, dikasih tahu ini, terkadang mendahulukan perasaan daripada logikanya. Tetapi Allah ciptakan mereka karena ada keperluan. Di mana perasaan mendahului logika untuk ngurus anak, kasih sayang. Itu Allah. Begitulah wanita. Kesempurnaannya dalam kebengkokannya. Oleh karenanya, ikhwan kalau ingin terbaik, jadilah terbaik bagi istri. Malik sekarang kalau pulang dari sini, mulai ngobrol sama istri, ketawa ketiwi sama istri, belikan emas. Ya. Kalau punya uang masih sedikit, beli anting satu dulu. Anting beli bulan depan, satunya bulan depan. Duit buat apa ya kawan? Duit datang dan pergi. Duit buat istri dan anak-anak. Duit buat siapa? Istri dan anak-anak. Taib. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini khusus buat para ikhwan untuk menjadi lelaki yang terbaik, sisi Allah yang terbaik bagi suaminya. Dan sebaliknya wanita juga demikian. Kalau ingin terbaik di sisi Allah, jadi terbaik bagi suaminya. Rasulullah bertemu dengan seorang wanita, Rasulullah SAW bertanya, "Adzatu ba'lin anti?" Kau punya suami? Kata wanita tersebut, punya Rasulullah. "Kaifa anti minhu?" Bagaimana sikapmu terhadapnya? Kata dia, "La alu bihi juhdan illa ma la astati'." Aku berusaha semaksimal mungkin optimal untuk melayaninya, berbuat baik kepadanya, kecuali yang aku tidak mampu. Kata Rasulullah, "Unzuri unzuri aina anti minhu, fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana kedudukanmu di hati suamimu, sungguhnya suami adalah surgamu dan nerakamu. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin menjadi wanita terbaik di sisi Allah, jadilah terbaik bagi suami. Layani suami, jangan malas-malas layani suami. Bikin senang hati suami. Kalau suami datang, sambut dengan gembira. Kalau suami sebelum datang, bersih-bersih. Ketemu suami dalam kondisi wangi dan harum. Rasulullah SAW ketika sahabat mau masuk kota Madinah, kata Rasulullah SAW, "Amhilu, tunda dulu, jangan dulu masuk kota Madinah. Hatta tamtashita asyaitha wa tastahiddal mughibah." Agar wanita yang semerawut rambutnya bisa sempat bersisir, dan wanita yang belum sempat mencukur bulu kemaluannya sempat mencukur bulu kemaluannya. Itu agar mereka bersiap-siap menyambut para suami mereka. Jadi sambutlah suami dengan senang, dengan gembira. Suami datang gembira, Abi cium tangannya, seakan-akan penantiannya ditunggu-tunggu. Itu wanita yang soleha, yang buat suami rindu untuk pulang selalu. Tapi kalau suaminya pulang, ngapain pulang cepat mas? Pening suaminya. Mau pergi kita antar pergi, pulang kita sambut. Sebelum suami datang mandi, seger, datang kita peluk, kita ajak ngobrol, gimana mas? Sambil dipijit-pijit. Masya Allah. Ini wanita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Percuma wanita dikasih jempol sama teman-temannya. Masya Allah, wanita baik, suka bagi-bagi sedekah, panitia pengajian, ketua panitia pengajian. Tapi sama suami ngaco. Sama suami ngaco. Pernah ada seorang nangis depan saya, "Ustaz, istri saya begini. Saya datangi, dia enggak mau didatangi lagi. Ustaz, dia gini, dia ambil harta saya." Saya bilang, "Pak, susah Pak." Nangis dia. Saya bilang, "Udah, istri Bapak suruh ngaji lah Pak." "Masalahnya Ustaz, dia ketua pengajian Ustaz." Oh, ternyata ada yang rajin ngaji tapi rajin membantah juga ada. Ini fenomena, tentunya 1-2 ekor aja ya. Kebanyakan insya Allah kalau ngaji ada pengaruh. Ngaji pengaruh. Berusaha kita ya layani. Saya ketemu seorang, istrinya baru meninggal. Dia bilang, "Ustaz, kemarin waktu istri saya meninggal, dia di rumah sakit dalam kondisi
mendekati sakaratul maut, dia sempat bilang, "Abang, saya minta sepatu abang." "Buat apa?" "Saya ingin melakukan kebiasaan saya semir sepatu abang sebelum abang pergi ke kantor." Allahu Akbar. Adakah wanita seperti itu di Madiun? Ini mau mati, masih berkeinginan untuk melayani apa? Suaminya. Ini nyata, saya tidak cerita bohong, nyata. Ini cerita sama saya. Subhanallah. Wanita itu demikian. Layani suami, ambil teh, dia bikin teh. Gorengin nasi goreng. Gorengin telur. Gorengin gorengan mulu cepat mati. Bikin rebusan juga, jangan gorengan. Rebusan ini rebus. Sayang mas, ini mas sehat, mas kolesterol, sekarang sudah begini. Sayang sama suami. Ingin hidup bersama supaya kita bisa meraih surga. Seperti itu, hidup nyaman. Suami pingin pulang ke rumah, istri rindu suami pulang. Seperti itu. Kalau kita kaya pun kita yang melayani. Boleh bibi yang potong bawang tapi kita yang goreng. Kita yang menghidangkan depan suami. Jangan sedikit-sedikit, "Bibi, nasi goreng bapak." "Ya bu." "Bibi, koper bapak." "Ya bu." Ini bibi soleha. Bukan istri soleha. Istri semakin melayani suami, semakin berpahala. Apa kata Nabi SAW kepada Fatimah ketika Fatimah letih dan kerja? Dia ngurusin Ali bin Abi Thalib. Dia nyapu-nyapu rumah. Tabarrat siyabuha, sampai pakaiannya penuh dengan debu. Dia yang menggiling gandum sampai tangannya ngapalan. Tangannya Fatimah wanita. Tangan sampai ngapalan. Kemudian dia yang membakar rotinya sampai yu'athir fi wajhiha, sampai wajahnya ta'athara wajuha, sampai wajahnya kena bekas-bekas panas api. Kemudian dia yang memikul air hatta atharat fi unuqiha, sampai memberi bekas di leher beliau Fatimah radhiyallahu anha. Ketika dia minta budak pembantu dari ayahnya, ayahnya tidak kasih. Rasulullah ingin ajarin Fatimah agar zuhud dan bekerja untuk suaminya. Rasulullah SAW berkata, "Ya Fatimah, isbiri." Wahai Fatimah, bersabarlah. "Inna khairan nisa allati nafa'at ahlaha." Sebaik-baik wanita yang bermanfaat bagi keluarganya. Kau kerja semua pahala. Setiap debu yang kau bersihkan dapat pahala. Setiap roti yang kau masak dapat pahala. Setiap kangkung yang ibu tumis dapat pahala. Benar atau tidak? Rasulullah berkata, sebaik-baik wanita yang bermanfaat bagi keluarganya. Maka ini jadi perhatian kita, suami istri. Agar kita bahagia di dunia sebelum bahagia di akhirat. Jangan seorang istri kemudian membangkang, bikin pusing suaminya. Ya suami sabar, istri juga berusaha melayani. Taib, ini adalah wanita terbaik dan itu adalah lelaki terbaik. Taib, di antara lelaki terbaik atau manusia terbaik, kata Nabi SAW, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa syarra amaluhu." Ya. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya, sebaliknya seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya namun buruk amalnya. Ini dalil bahwasanya seorang berusaha untuk hidup sehat agar umurnya bisa panjang dengan memakan makanan yang sehat, dengan olahraga untuk menjaga kesehatannya, berusaha menjaga diri agar dia bisa panjang umur. Karena setiap waktu yang kita lewati kalau karena Allah, pahala terus mengalir. Dan semakin banyak pahala, deposit pahala semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang benar Allah yang lebih tahu kita hidup atau meninggal, tetapi kita berusaha karena Nabi bersabda demikian, agar kita panjang umur. Agar kita panjang umur, ya. Oleh karenanya dalam hadis yang masyhur tentang kisah dua orang yang masuk Islam, dua-duanya berhijrah ke kota Madinah, sama-sama masuk Islam. Yang satu lebih semangat daripada yang kedua. Maka yang pertama, maksudnya Islamnya pertama sama-sama, berarti mulai start nolnya sama. Ya. Maka start nol pahalanya sama, yang satu lebih semangat, saking semangatnya kemudian dia berjihad fisabilillah, kemudian mati syahid. Luar biasa. Yang kedua kurang semangat, tapi dia panjang umur, tahun berikutnya baru dia meninggal dunia. Maka seorang sahabat melihat dalam mimpinya bahwasanya dia di hadapan surga, tahu-tahu keluar
orang yang kedua, dia duluan masuk surga daripada orang yang pertama. Maka sahabat ini bingung. Ketika dia bangun, dia cerita, kok bisa yang kedua duluan masuk surga daripada yang pertama? Akhirnya sampailah kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata, "Mimma ta'jabun?" Kenapa kalian heran? Bukankah yang kedua ini meninggal tahun kemudian? Ya. Fa adraka Ramadhana fasamahu? Bukankah dia mendapati bulan Ramadan kemudian dia berpuasa sementara temannya sudah meninggal dunia? Bukankah berapa banyak yang dia solatin, berapa rakaat bertambah lebih daripada temannya? Maka yang kedua lebih afdal daripada yang pertama. Kenapa? Dia diberi kesempatan umur setahun. Dalam setahun itu dia bisa optimal dengan berbagai macam amal soleh. Ya ikhwan, kita ni kalau panjang umur beriman, tetap kita untung. Tidak, pasti kita bermaksiat. Pasti, namanya manusia. Tapi kalau orang beriman, maksiat dia bertobat. Ataupun kalau dia tidak bertobat, hitungannya kan maksiat sekali maksiat hitung 1. Amal soleh hitung berapa? 10 minimal. Bisa jadi 70, bisa jadi 700. Jadi kalau secara hitungan masih mending kita hidup. Kecuali kita maksiatnya kebangetan. Kalau sekali-sekali tetap nggak boleh. So, maksudnya kalau kita hidup kita secara umum beriman, pasti kita diuntungkan. Kenapa? Karena perhitungan Allah seperti itu. Maksiat kalau satu maksiat dihitung 1, kalau pahala minimal 10. Atau 70 kali atau 700 atau lebih daripada itu. Oleh karenanya, kenapa kita ingin cepat mati? Oleh karenanya, seorang ingin jadi terbaik panjang umurnya dan kuat ibadahnya. Saya pernah zaman dahulu, saya masih kuliah, saya lihat ada seorang kakek. Dia jalan menuju Masjid Nabawi pakai tongkat. Udah jalan tunduk. Subhanallah, saya naik mobil, saya ajak naik. Orang Afghanistan di Madinah. Saya ngobrol. Saya kalau nggak salah dia ngaku umurnya 120, wallahu alam. Dia ngaku. Saya berapa? Karena tua sekali. Sambil jalan menuju Masjid Nabawi. Dan itu jalan mungkin masih 2,5 kilo. Kebetulan saya lewat, kemudian saya ajak. Saya tanya, kakek umur sekian berapa? Oh, kakek istrinya ada? Ada, 4. Masya Allah. Semua dibaki katanya. Semua dibaki. Semua dibaki katanya. Subhanallah. Bayangkan sudah umur sekian semangat ke Masjid Nabawi. Ini luar biasa. Ini wali, ini wali. Sementara ada yang sudah umur tua-tua masih nonton film Korea. Na'udzubillah min dzalik. Masih hobi nonton Netflix. Film ini, film anu, film ini, film anu. Box office, apalagi. Masih hobi dengar musik-musik. Panjang umur tapi buat maksiat, buat apa? Pingin terbaik, panjang umur tapi beramal soleh. Kalau kita beriman, kita yang diuntungkan. Bayangkan tadi, dia gara-gara setahun aja bisa beda antara dia dengan yang pertama. Padahal pertama mati syahid. Padahal mati syahid yang pertama. Yang kedua meninggal normal. Tapi selama setahun, ternyata dia puasa, ternyata dia sholat, ternyata mungkin dia sedekah, ternyata dia berzikir. Banyak yang dia dapatkan. Maka, nasihat buat saya pribadi ini, ikhwan, ajal di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Maka, hendaknya kita berusaha untuk sehat, makan sehat, ya. Jangan terlalu banyak makan gorengan, ingat ya. Gorengan ya. Makan rebusan, jangan lupa. Jangan lupa olahraga ya. Biar badan apa? Sehat. Tidur yang cepat, jangan suka begadang. Agar kita bisa bangun malam. Rubah cara hidup kita. Tidur jangan malam-malam. Jam 9 udah tidur, tapi jangan bangun 9 pagi. 9 tidur, jam 10 tidur, bangun sebelum subuh salat, zikir pagi petang. Adapun ujian hidup menimpa siapa saja. Miskin, kaya, terkenal, enggak terkenal, pejabat, raja jelata, semua diuji. Semuanya menangis, enggak ada yang tidak menangis. Ustadz, enggak ustadz, semuanya juga menangis. Tapi kalau antum beriman, antum bahagia. Jangan bilang saya mau bahagia kalau tidak ada masalah. Mustahil. Tapi kita orang beriman, bagaimana dalam masalah, problem, kita masih bisa bahagia. Itu yang kita inginkan. Demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.